Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama saya Daris dan Mas Fudo. Kali ini kita akan membahas dua chapter langsung ya, tapi chapter yang 1168 hanya sekilas saja. Kemarin kita nggak sempat bahas ya. iya. Kita akan lebih banyak bahas 1169 di sini. Ini Oke, cuman langsung aja kita bahas. biar nomornya urut aja. Sebelumnya jangan betul. Sebelumnya jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman kita nggak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Thank you. 1168 sebenarnya sebagian besar udah kejawab di 1169 ya. Soal misteri di balik perjanjiannya itu. Segel kan. Paling highlight Naruto. highlight di 1168 tuh paling ke apa? Ida yang udah nggak ada. Terus sama Haraldnya jadi apa istilahnya? Perjanjiannya naik tingkat kontraknya jadi laut dalam. Iya. Ya Sengs lari. Saya lari, terus Harald yang naik. Yang aku penasaran tuh kenapa lambang kontraknya ini kok mirip banget sama Jolly Roger. Aku cuma penasaran tuh doang. Yang simbol ini loh ya mas, yang kanan, yang sebelum yang laut dangkal, itu mirip banget Jolly Roger loh. Oh, Jolly Roger apa? Silang, tengkorak silangnya aja. Oh, iya juga ya. Nah, yang menarik kalau Mas Daris nyadar semua mantan sejauh ini ya, yang aku tahu mantan Tenryubito yang jadi bajak laut kayak Doflamingo atau Sengs atau dua itu doang ya. Itu dua-duanya nggak pakai tulang tengkorak itu Jolly Rogernya mereka. Sengs juga. Sengs kalau nggak salah pakai pedang. Iya, pakai pedang. Dia pakai tengkorak tapi nggak pakai simbol tulang menyilang ini, crossbones. Itu dia nggak pakai. Makainya pedang. Jadi nggak tahu implikasinya kemana. Cuman aku mengesankan bahwa mereka itu tahu soal Imu dan mereka nggak mau pakai simbolnya Imu. Ada kesan ke sana. Kalau masalahnya gini, kalau Sengs dia kan bikin bajak laut setelah sebelum dia tahu soal ini ya. Loh, belum tentu mas. Soalnya bisa jadi Sengs itu jadi rambut jadi bajak laut tuh udah tahu turunannya. Soal simbolnya kali ya. Soal simbolnya. Iya sih. Ya cuman menarik aja sih. Bolongnya di Sengs-nya sih. Kalau Doflamingo mungkin ya. Tapi kalau ada penjelasan di luar universe yang nggak universe ya mungkin aja sih. Cuman menarik aja lah kalau misalnya ada keterkaitan. Aku nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau ada keterkaitan antara tulang ini sama Jolly Roger bajak laut bakal menarik. Soalnya simbolnya mirip. Terus lanjut langsung 1169. Soalnya kebanyakan nyambung memang. Iya. Ini Sengs tahu soal Ace tapi nggak disebut namanya. Memang nggak ada yang tahu namanya kan? Ya. Kalau masalahnya banyak yang mikir kok Sengs anak buahnya Roger nggak ada yang nyelamatin Ace. Ya karena nggak ada yang ngerti. Iya, si Garp cuman cerita kalau di sini ya, di chapter ini ya, itu wordingnya itu kalau cuman Garp cerita bahwa Roger punya anak, tapi nggak sebut namanya, nggak sebut kalau dirawat Garp apa gimana. Kemungkinan Gaban nggak tahu. Nggak ada yang tahu kok. Nggak ada yang tahu. Makanya mereka nggak. Orang Shirohige aja kan tahunya setelah dikasih tahu S. Iya. Ya gitulah. Jadi kayak wajar gitu loh. Yang, makanya kadang-kadang kan ngeselin ya teman-teman yang ngomongnya
waton kayak gitu, agak itu karena mereka tuh menganggap informasi yang kita pahami itu sama dengan informasi yang dipahami oleh karakter-karakter yang ada di One Piece. Padahal nggak gitu. Ya gitulah. Lanjut. Ini flashbacknya nyambung kembali ke flashback terakhir yang kita lihat ya. Literally pas banget sama adegannya Loki lompat dari atas. Ya, butuh berapa chapter untuk sampai ke sini? Panjang. Hampir dua volume anjay. Iya, hampir 2 volume buat flashback. Ini aku yakin nanti flashbacknya yang Joy Boy tambah lebih lama lagi. Iyalah. Dan ini adegannya dari sudut pandang yang berbeda ya. Sama persis adegannya, cuman dugaan bahwa ada Domi reversi di sini ternyata gagal, nggak terbukti. Tapi Domi reversi itu untuk orang yang tidak terikat kontrak. Kalau kontrak itu ya udah dikendalikan aja. Ini serem sih, lebih serem malah. Iya, ini versi atasnya Domi reversi. Dan immortal gitu loh. Jadi dari sini aja udah kerasa justified kalau emang harus dibungkam, harus dimusnahkan. Yang menarik itu dan bikin kesel juga itu teman-teman tuh pada mikir Sans kok santai-santai, katanya nggak ada waktu. Lah ini jelas-jelas baru sampai dia. Baru sampai terus mau ke Harald. Dan ternyata emang ya sesuai teori lah, ada alasannya juga kenapa lengan kiri Sans emang harus diilangin. Gak suka loh, tetap gak suka. Ya gimana ya? Tapi make sense jatuhnya. Iya, cuman ya itu kan menghilangkan unsur pengorbanan kan. Iya, jadi kalkulatif itu aku nggak suka di terus nuansnya berkurang. Iya. Tapi ya mau gimana lagi? Ya udah sih. Cuman emang lebih make sense secara in universe. Dan di satu sisi saya juga cerita soal kekuatannya Holy Knights ya, dengan kontrak itu. Bisa pakai abyss, teleport pakai abyss itu tadi, sama immortality dapatnya dari kontrak itu ya. Safe to say yang bisa itu 13 orang termasuk Gorosei yang dibilang 2 chapter lalu kalau nggak salah. Iya. Makanya ini saya punya luka dan lengannya nggak bisa balik. Itu karena dia masih dangkal, kontraknya dangkal. Nah itu juga makanya ada yang mikir kontrak dangkal itu. Ya kontrak dangkal itu hanya untuk tanda bukti bahwa kalian bersedia untuk menjadi untuk menjadi bagian dari God's Knights ya, bagian dari Terubito, kepanjangan Terubito itu. Nah kemudian kontrak dalam itu yang baru memberikan privilege gitu. Jadi kontrak ini tuh nggak ada privilege-nya sama sekali sih. Ada malah kontrak yang dangkal kan ujian ya. Tapi kalau nggak salah ya, yang dangkal itu masih istilahnya, masih bisa kedenger istilahnya sama Imu. Iya, makanya aku bilang merugikan. Nggak ada dapat apa-apa. Kontrak dangkal itu memungkinkan Imu untuk memerintah, tapi ada batasannya. Wajar kan? Karena nggak ada privilege-nya, nggak ada benefit-nya. Jadi Imu tuh tidak, kalau boleh pakai bahasa yang lebih kasar ya, Imu tuh tidak memberikan darah atau dagingnya ke kontrak dangkal. Dia hanya memberikan akses. Nah kalau udah diberikan darah daging berarti kan terikat. Makanya immortal. Makanya diberikan akses dan benefit, tapi juga tidak
tidak diberikan kebebasan gitu. Iya. Makanya kan bilangnya budak. Yang bikin aku agak gemes juga ya. Ada yang bertanya-tanya kenapa nggak dipotong aja tangannya kayak Shanks. Lah, kalau udah laut dalam ya udah immortal. Balik lagi itu tangan. Ya, dan immortal itu otomatis ternyata. Iya. Di luar kendalinya Harald juga kan. Di luar kendalinya Harald. Nah, lebih ke willnya Imo aja, dia maunya gimana gitu. Nah ini juga nunjukin apa ya, ini udah mulai kehilangan kesadaran. dan buatku yang lebih seram daripada pengendalian adalah memberikan seluruh willnya kepada Imo gitu. Iya. Secara tidak sadar dia kemudian akhirnya pelan-pelan sadar kalau yang dia lakukan itu kemauannya sendiri. Ya dia kayak override ininya willnya. Override willnya jadi willnya Imo itu yang menurutku menyeramkan sih dibandingkan Chuchi-Ota ya. Karena ini bukan Chuchi-Ota ini. Ya mirip Chuchi-Ota mas sebenarnya. Tapi kayak ngubah ke personality-nya. Iya makanya ini tuh ini tuh will-nya, ini tuh yang diubah itu kesadarannya. Jadi secara ingatan kepribadian tuh masih ada. Tapi iya itu tadi sih. Gimana ya bilangnya? Kayak dia benar-benar menyerahkan dirinya untuk Imo. Buddha in literally and figuratively. Nah, yang menarik, bentar ini dulu deh. Yang menarik ini berarti ada implikasi kalau Gorosei itu tidak semuanya dulu di pihaknya Imo. Mungkin beberapa, tapi nggak semuanya mungkin. Gorosei dan Guards Knight sebagaimana Gunko yang kita tahu ya, yang udah fix banget ini kemungkinan Gunko itu juga kena efek yang sama kayak Harald. Nah, ada kemungkinan Gorosei itu tidak semuanya berpihak pada Imo awalnya. Bisa jadi kejebak, bisa jadi gimana. Kita nggak tahu. Soalnya kalau Gunko itu jelas banget dia ditangkap, kan? Melawan. Dan melawan. Soalnya sempat ngelawan. Nah, aku curiga Vivi diinginkan oleh Imo untuk melakukan hal yang sama. Dia pengen menguasai Arabasta supaya jadi Tenryubito lagi. Ada kemungkinan kayak gitu. Masuk akal. Dia pengen ya sebagaimana Imo yang kita tahu kekanak-kanakan ya, dalam tanda kutip ya. Childish. Itu dia pengen 20 raja itu lengkap gitu. Kecurigaanku di sana. Lanjut. Nah, ini Harald bilang pedangnya itu apa sih istilahnya? Pedang bernama kalau nggak salah ya. Kalau di bahasa Indonesia, pedang ini itu pedang ternama. Aku di versi bahasa Inggris nggak ada terjemahan itu. Cuman aku penasaran apakah ini pedangnya Meito. Dan kalau iya, apakah bakal relevan nanti? Yang jelas ini momen dimana Jarul kena ini ketusuk. Terus kalau buatku nggak relevan sih. Ya cuman nama pedang baru aja paling. Ini Gaban sama Shanks muncul. Kecepatan. Gaban sama Shanks muncul dan menjelaskan kenapa Gaban cerita kalau dia tahu yang terjadi tapi nggak dapat whole story-nya. Iya, karena dia nggak, ya cuman udah mau selesai ya, udah mati semua. Si Haraldnya udah kehilangan keinginan sendiri. Nah, yang aku penasaran itu di sini berarti kan Jarul kalau ngelihat percakapannya, Jarul tuh bilang tolong hentikan Harald.
Berarti di sini tuh Jarul masih ingat, masih sadar kalau yang bersalah itu Harald. Nah, berarti Loki itu take the blame, apa sih? Bersedia jadi kambing hitam, dan Jarul mengiyakan kemungkinan untuk melindungi namanya Harald. Toh orang-orang juga nggak akan percaya gitu kan. Nah, aku penasaran itu nanti Karena arahnya gimana. kenapa kok begitu? Karena kan Loki juga berlayar toh habis ini. Iya. Kemudian ditangkap lagi. Itu aneh banget. Pasti ada hal lain. Menurutku ya, kalau soal itu ya, Loki mau nggak mau kan harus ngalahin Harald. Terus Loki itu bukan kabur, tapi dia itu pengen ngamuk. Dia nyari apa sih istilahnya? Nyari pelampiasan emosi, ngerti nggak mas? Nah, ngerti. Dia itu udah ibunya meninggal, bapaknya kayak gini, dia harus mengambil nyawa bapaknya sendiri. Mau nggak mau Harald kayak kebenciannya pada manusia itu jadi justified menurut dia ya. Dan dia mungkin mengamuk keluar. Nah, itulah makanya Sax menghentikan Loki. Kemungkinan kayak gitu kalau menurutku. Yang menarik tuh yang terakhir ini sih. Palu apa ini? Ragnir yang jelas. Ya jelas Thor lah. Iya, tapi apa ya? Iblisnya loh. Arahnya kemana ini? Apakah Mjolnir kan? Iya, Mjolnir. Namanya kan Ragnir. Dari Ragnarok sama Mjolnir. Jadi jelas implikasinya dari gabungan Loki sama Thor. Yang jadi penasaran, yang bikin penasaran tuh ini palu makan buah iblis dan ada buah iblis di dalam peti, atau buah iblis legendanya itu ya yang udah dimakan sama palu ini. Aku cuma penasaran menurutku enggak. Gimana mas? Menurutku itu apa ya? Ini kan soalnya udah di stat berkali-kali pengguna yang bisa memaksimalkan buah iblis legendaris itu Harald. hanyalah Harald. Artinya Ancient Giant. Ada implikasi ke sana gitu loh. Nah makanya buah iblis legendaris ini apapun itu yang pasti akan sangat cocok dengan Ancient Giant, apapun itu ya. Tapi Ragnir ini kan menurutku itu hanya sekedar secara peran dia mungkin penjaga. Ya kan jelas toh ya. Secara peran dia penjaga. Tapi ini kan playfulnya Oda nih soal Mjolnir. Ini hanya sekedar menurutku sesederhana itu kok, Do. Iya. Menurutku. Dan siapapun yang ingin memakan buah iblis legendaris itu, siapapun yang layak untuk makan buah iblis itu harus bisa menaklukkan Ragnir. Iya, worthiness ya. Iya, nanti yang menilai itu Ragnirnya itu. Kalau teoriku ya mas ya, buah iblisnya Loki kan aku udah pernah berteori bahwa buah iblis yang disimpan ini Gomu-Gomu no Mi ya kan, atau buah iblis apapun, atau buah iblis yang bikin Loki salah paham bahwa dia adalah Nika. Aku masih beranggapan bahwa buah iblis ini ada hubungannya sama Nika in some way. Ya pasti sih. Nanti aku setuju juga. Nah, kalau dari ketawanya Loki kan kalau ketawa doga hahaha, ya kan? Dan ketawanya karakter One Piece itu nggak jarang bakal berhubungan sama buah iblisnya. Misal Shirohige, Corona, bahkan Kaido, Worororo kan Wonomi ternyata. Nah, menurutku buah iblis Loki itu Doga Nomi. Doga itu artinya apa ya? Pernah aku baca Doga Nomi itu kalau nggak salah artinya kartun bergambar. Jadi
kayak The Power of Cartoon, ngerti nggak mas? Tapi paramesia. Jadi kalau seandainya kekuatan ini adalah shape shifting, masih masuk. Soalnya Loki gitu loh. Iya bener sih Loki ya. Iya. Masuk. Loki kan kekuatan di mitologinya adalah shape shifting, ya kan? Iya bener. Kalau insambul ini sih. Hah? Ada satu yang aku Ganjel. merasa aneh, ganjel. Kalau shape shifting ya, apapun itu aku oke sebenarnya. Cuman buah iblis ini, Harald bilang kalau makan kamu pasti bisa bunuh aku. Iya sih. Iya kan? Berarti soalnya shape shifting itu apa ya? Terlalu Loki itu kan simple. playful kan? Nah, terlalu simple. Loki itu kan playful kan? Kalau di mitologi aslinya ya. Dia jokester. Dia apa istilahnya, Jo? Aku lupa. Ya kayak The Max kalau di film. Nah, tapi ini kalau udah nanti bisa bikin shape shifting itu salah satu bagian daripada kekuatannya, mungkin menarik. Dan sialnya lagi-lagi ujung-ujungnya mau nggak mau Mythical Zoan. Ya, aku berteori Doga-Doga Nomi itu sebenarnya karena nggak suka kalau misalnya Mythical Zoan lagi gitu. Bener, aku juga nggak suka sih kalau Mythical Zoan lagi. Kalau seandainya yang Mythical Zoan itu adalah palunya, oke lah. Tapi ya aneh sih. Soalnya gini mas, palu Ragnir ini juga dirantai sama batu laut. Jadi masih make sense kalau palu ini juga punya kekuatan buah iblis. Tapi ya gitu. Tapi emang playfulnya Oda kan kayak gini ya, misleadingnya itu loh. Bisa jadi nggak se-straightforward itu juga ya kan. Pusing. Iya, kita lihat nanti lah tahun depan. Kayaknya tahun depan ya. Ini kontennya ya 4 Desember sih, kan yang baru. 4 Januari. Kalau ngelihat dari jadwal di Manga Plus ya. Oke, itu aja sih. Panjang kita ini kontennya, tidak ada konklusinya karena masih bertanya-tanya juga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terima kasih sudah bear with us. Sampai ketemu di konten One Piece Senin depan. Insya Allah Senin depan kita akan bahas Jam Vesta ya. Untuk mengisi kekosongan. Kalau jadi, jangan lupa juga like, subscribe, dan follow medsos kami yang ada di deskripsi. Thank you.